Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Muhammad Ramdan. NIM saya 0498085889 dari UPBJJ Jakarta, Prodi Sistem Informasi. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan proses pembuatan ERD, Entity Relationship Diagram, sesuai tugas pertama dari BMP basis data. Langsung saja, dari PDF yang saya baca, di sini kita memiliki 3 entitas tabel. Mari kita baca sama-sama. Dalam kasusnya, Tony mendirikan sebuah rental mobil dengan menggunakan nomor NPWP. Rental mobil tersebut diberi nama Tono Rental. Jadi di sini saya kasih nama ERD Tono Rental supaya tidak ketukar dengan ERD yang lain. Dengan alamat, ini sepertinya tidak terlalu dibutuhkan informasi ini dalam pembuatan ERD kita. Rental mobil tersebut memiliki banyak mobil dengan data kode. Nah, dari sini kita sudah tahu satu entitas, yaitu entitas mobil. Nah, langsung saja di sini saya memakai tools aplikasi Figma untuk membuat RD saya. Nah, saya sudah terbiasa di sini. Nah, langsung aja, tabel pertama kita ada mobil dengan ID sebagai berikut. Kita kasih ID, nama ID dengan ID saja. Atributnya ada apa saja? Di sini data kode mobil. Kode mobil kita definisikan atributnya sebagai string dengan tipe data string. Selanjutnya adalah jenis mobil. Jenis mobil. Selanjutnya adalah tahun mobil. Kita duplikat dulu. Tahun mobil. Dan harga sewa yang terakhir. Kode mobil kita kasih string, jenis mobil kita kasih string dulu. Nanti di akhir kita bisa definisikan entitas tambahan, atau bisa di sini kita nanti langsung tulis jenis mobilnya. Tahun mobil kita bikin integer aja, karena mungkin nanti buat di sistemnya sendiri, di aplikasinya sendiri, jika ada fitur untuk menampilkan mobil dari tahun sekian ke tahun sekian, itu bisa berfungsi. Kalau pakai string nanti fungsi tersebut tidak bisa terimplement. Harga sewa ini sebenarnya bisa kita definisikan sebagai integer atau kita definisikan sebagai boolean sebagai double. Tapi biasanya saya kasih double sih, karena bisa jadi penulisan harga sewa ini ada bentuk pecahan gitu ya, setengah rupiah atau sebagainya, atau mungkin dalam bentuk dolar gitu. Jadi kita harga sewa dalam bentuk double aja. Selanjutnya, customer akan menyewa mobil. Yang akan menyewa mobil harus terdaftar terlebih dahulu dengan mengisi formulir customer. Oh, berarti ada pendaftarannya ya. Yang membuat data diantaranya, nah, entitas atau tabel yang kedua ya, berarti adalah customer. Kita duplikat aja. Customer. Atribut yang pertama adalah nomor KTP. Nomor KTP. Atribut yang kedua adalah nama customer, berarti di sini. Atribut yang ketiga adalah nomor telepon dan alamat si customer.
untuk nomor KTP kita kasih tipe data string, karena meskipun nomor KTP itu atau NIK itu angka, tapi kan di situ tidak ada operasi matematis ya, jadi kita definisikan sebagai string saja. Nama pasti string, nomor telepon kita string. Alasannya kenapa? Sama dengan alasan kita pakai string di nomor KTP, yaitu nomor telepon kita nggak akan ada operasi matematis di situ. Jadi kita definisikan tipe datanya sebagai string saja. Alamat pastinya sebagai string juga. Nah, kita lanjutkan lagi. Setelah melakukan pendaftaran, customer dapat menyewa mobil Tono rental. Pada saat menyewa mobil, data yang dicatat adalah, berarti ini tabel ketiga, yaitu kita bisa kasih nama tabel sewa ya. Tabel sewa kita kasih di sini aja. Ini ya. Ini tabel sewa. Maaf. Tipe sewa. Tabel sewa ini ada atribut apa aja? Nomor sewa, tanggal sewa, tanggal kembali, dan denda. Denda ini asumsi saya adalah nominal uang berarti ya. Denda berapa rupiah, mungkin seperti itu. Berarti nomor sewa kita definisikan sebagai string. Tanggal sewa, biasanya tanggal sewa ini, tanggal penulisan di ERD itu bisa string, bisa integer, bisa double. Tapi biasanya saya pakai integer karena nanti data yang disimpan di basis data itu biasanya second since epoch gitu ya. Kenapa seperti itu? Untuk memungkinkan sistem kita nanti melakukan filter. Misal kayak tadi mobil di sewa ini juga nanti bisa menampilkan data dari tanggal sewa sekian sampai tanggal sewa sekian, seperti itu. Atau tanggal kembalinya yang hari ini ada berapa, dari situ juga bisa. Jadi kita ini definisikan sebagai integer. Denda sama berarti dengan harga sewa, karena nominal uang kita definisikan sebagai double aja. Nah, kita baca dulu ke bawah. Nah, berarti untuk dalam kasus Tono rental mobil ini, tabel utamanya, kita sebut tabel utama itu ada 3 berarti. Nah, dari tahapan seperti yang ada di BMP dan PDF materi, itu untuk membuat PDF dia ada 5 tahapan. Yang tahapan pertama berarti mengidentifikasi atau menetapkan entity mana aja yang akan kita pakai gitu di basis data kita. Berarti barusan sudah kita lakukan, yaitu ada entitas mobil, customer, dan sewa. Nah, lanjut ke tahap selanjutnya, itu menentukan atribut-atributnya. Tadi kita udah menentukan atribut dari setiap entitasnya. Mobil ada ID tentunya, kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, harga sewa, dan lain sebagainya dengan tipe datanya masing-masing. Yang ketiga adalah melakukan atau menghimpun relasi antara 3 entitas yang kita punya di sini. Dari kasus PDF yang barusan kita baca, berarti relasinya sebagai berikut ya. Berarti di sewa ini akan ada foreign ID dari customer sebagai identitas. Data sewa ini
punya siapa gitu, siapa yang nyewa mobil gitu kan. Nah, di sini berarti kita bisa nambahkan foreign ID tamu dari customer. Biar enggak ketukar, kita kasih nama ID customer. Nah, terus disewa itu berarti jika kasusnya dalam satu kali sewa hanya bisa menyewa satu mobil, maka nanti foreign ID-nya disewa nambah dari mobil. Beda lagi jika kasusnya dalam satu kali sewa customer itu bisa sewa beberapa mobil sekaligus gitu ya. Nah, maka kita akan ada tabel tambahan sebagai penampung data many to many dari mobil ke sewa gitu. Kita ambil kasus yang kedua aja. Oke, berarti kita tambah tabel sebagai tempat menampung identitas relasi dari mobil ke sewa gitu ya, karena tadi kan satu sewa bisa banyak mobil gitu. Dan satu mobil bisa disewa oleh banyak data sewa gitu kan. Nah, maka di sini kita bisa kasih nama aja mobil sewa. Tentunya atributnya ada ID dari entitas itu sendiri nantinya. Terus yang kedua adalah foreign ID dari mobil dan foreign ID dari sewa. Sip. Nah, kita kasih nama dulu. Gini aja. ID mobil, yang satunya ID sewa. Nah, sewa. Nah, tinggal kita relasikan semua entitas yang ada di sini. Pertama tadi yang pertama adalah customer ke sewa. Biasanya relasinya kita kasih panah aja. Dari sini ke sini. Biar rapi ya. Kita grouping dulu. Kita simpan di pinggir. Sini. Yep. Selanjutnya adalah relasi dari 3 tabel selanjutnya. Kita grup dulu biar gak mencak-mencak ya. Nah, tinggal kita relasiin yang ini, ID mobil ke tabel mobil, ID sewa ke tabel sewa. Ya. Nah, di sini berarti tahap selanjutnya sudah selesai ini, yaitu merelasikan setiap entitas yang ada di ERD kita. Yang selanjutnya adalah menentukan derajat relasi yang tadi kita pembuatan tabel mobil sewa dalam rangka pembuatan derajat relasi ya, many to many tadi. Nah, itu mungkin dari saya proses pembuatan ERD sesuai kasus pada tugas 1, pembuatan toko rental, tono rental. Mudah-mudahan berkenan. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.